Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam keharibaan paduka yang mulia Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas rahmat dan karunia Allah kita dapat bertemu di kelas 7 dalam bab berempati itu mudah, menghormati itu indah. Di dalam bab berempati itu mudah, menghormati itu indah, maka mari kita sama-sama kaji, yaitu mari berempati. Anak-anakku dimanapun kalian berada, tentunya dengan harapan di masa pandemi COVID-19 ini, kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat dalam mengikuti PJJ, BDR di rumah kalian masing-masing. Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain. Dalam istilah lain, empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Empati merupakan sifat terpuji dalam ajaran agama Islam, bahkan sangat dianjurkan. Memiliki sifat empati itu sama dengan mempunyai rasa iba atau kasihan kepada orang lain yang terkena musibah. Contoh musibahnya apa saja? Sekarang wabah COVID-19, banyak saudara-saudara kita yang terkena dampaknya, terkena penyakitnya, bahkan ada yang sampai wafat. Kita dengar tetangga kita, sahabat kita, teman sekolah kita. Maka di situ kita punya rasa, punya kasihan bahwa bagaimana rasanya kena COVID tersebut, bagaimana rasanya ditinggal orang-orang yang terkasih. Saat sakitnya dia ditinggalkan, tidak bertemu dengan keluarga karena tidak boleh bersentuhan dengan keluarga yang lain. Dia dikarantina. Di situ kita merasakan dengan kesendiriannya, bahkan sampai wafatnya pun kita tidak bisa melihat wajah yang terakhirnya. Maka dari itu timbullah rasa. Yang pertama diantaranya apa? Ingin membantu kepada mereka orang-orang yang terkena musibah. Dengan cara apa? Menjaga diri kita agar tidak berkerumun, menjaga diri kita untuk selalu menggunakan masker, menjaga diri kita agar selalu bercuci tangan dimanapun dan kapanpun saat kita telah bersentuhan atau keluar dari rumah. Nah, itu diantaranya adalah bentuk empati. Bahkan terkadang dalam harapan kita ingin bertakziah, ingin membantunya, ingin memberikan sumbangan apa yang kita punya, baik harta, tenaga maupun doa kita. Di dalam surah An-Nisa ayat ke-8 Allah firmankan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzaquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Quran Surah An-Nisa surat keempat ayat ke-8. Anak-anakku dimanapun kalian berada, ayat tersebut menjelaskan apabila ada kerabat, anak yatim dan orang miskin yang ikut menyaksikan. Ini dalam Al-Quran dalam pembagian warisan. Siapapun mereka, tidak ada kaitan kerabat dengan kita, maka berilah mereka sekedarnya dari bagian yang kita punya tersebut sebagai bentuk empati, bentuk simpati kepada mereka, dan sebagai tali kasih untuk mempererat silaturahmi dan silaturahim. Sifat empati ini akan timbul apabila satu, dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dua, mampu menempatkan diri sebagai orang lain. Dan yang ketiga, menjadi orang yang merasakannya. Nah, apabila terdapat dalam diri kita, anak-anakku, dalam diri kita rasa itu, maka akan terlahir perilaku yang selalu ingin memberikan yang terbaik untuk orang lain. Contoh sekarang selain COVID-19, kita mendengar adanya banjir di mana-mana. Adanya korban longsor di mana-mana. Bahkan belum lama kita lihat tayangan televisi
pesawat hilang atau pesawat tidak terkendali jatuh, maka di situ kita merasakan betapa pedihnya, betapa sedihnya orang-orang yang terkasih hilang dan untuk keluarganya kehilangan sekali. Maka di situ kita merasakan apa yang ingin kita lakukan. Oh iya, saya membantu banjir, karena saya tidak kena banjir kita bersyukur. Maka apa yang kita lakukan? Memberikan harta yang kita punya, memberikan sumbangan sekedarnya, memberikan sumbangan berbentuk uang, berbentuk pakaian, sembako dan lain sebagainya. Itu adalah aplikasi atau pembuktian bahwa kita mempunyai rasa empati. Terkait sikap empati, Rasulullah Muhammad SAW dalam sabdanya, An Abi Musa radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minuna lil mu'minina kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Dari Abu Musa radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang satu dengan orang mukmin yang lainnya bagaikan satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengokohkan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas secara tidak langsung mengajarkan kepada kita untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang mukmin yang lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh umat manusia untuk berempati terhadap sesamanya. Anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan dimanapun kalian berada, perilaku empati akan jauh daripada rasa sombong dan egois. Maka orang yang punya empati, insya Allah hidupnya akan nyaman karena kesombongan tidak ada, egois tidak ada. Dan akan timbul dalam dirinya satu, peka terhadap perasaan orang lain, akan peka. Dia tidak akan bicara kasar karena dia merasakan, aduh aku kalau dikasarin aku juga gak enak. Membayangkan seandainya aku ada adalah dia. Nah, jadi kalau orang dihinakan, bagaimana dengan aku? Aku juga kalau dihinakan pasti aku tidak enak. Berlatih mengorbankan milik sendiri. Nah, itu di jiwanya. Membahagiakan orang lain. Itu dalam diri orang yang berempati. Berikutnya mari menghormati orang tua kita. Seperti di dalam tayangan YouTube yang lain atau video ibu yang lain, baik itu di kelas 8 maupun di kelas 7, orang tua adalah mutiara untuk kita. Orang tua adalah surga untuk kita. Orang tua adalah jembatan menuju kesuksesan dunia dan akhirat. 3 hal ini yang harus ada dalam diri kita. Kita lihat dan kita telisik. Bahkan Allah selalu memberikan kesamaan keridoannya diawali dengan keridoan orang tua. Allah akan meridhoi setiap gerak langkah kita apabila orang tua kita meridhoi. Ridallahu fi ridal waliden, sukhtullahu fi sukhtil waliden. Ridhonya Allah atas keridhaan orang tua dan murkanya Allah atas kemurkaan orang tua. Nah, sekarang orang tua itu apa? Mereka adalah orang-orang yang berjasa, yang sampai kita bisa menjadi seperti sekarang, bahkan menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Orang tua terdiri dari ibu dan ayah. Ibu adalah seorang wanita yang mengandung dengan penuh susah payah, melahirkan dengan pertaruhan nyawanya. Ibu menyusui selama 2 tahun dengan penuh kasih sayang dan terjaga malam mempertaruhkan kita untuk kebahagiaan kita dan memenuhi kebutuhan anaknya. Ibu dan ayah memelihara kita sehingga kita siap untuk hidup sendiri. Ibu dan ayah bekerja keras untuk memenuhi keperluan keluarga. Ibu dan ayah pula memberikan bekal pendidikan kita. Ibu dan ayah pula memberikan kasih sayang dengan ikhlas tanpa meminta balasan. Anak-anakku, bayangkan betapa luar biasa jasa orang tua kita. Maka jangan sekali-kali dihinakan nama ayah dan bunda kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Apalagi membantah apa perkataan daripada mereka. Selama orang tua kita masih mengikuti ajaran agama Allah Al-Quranul Karim, maka jangan sekali-kali engkau mengkhianati atau engkau sekali-kali tidak mendengarkan nasihat-nasihatnya, bahkan engkau durhaka kepada mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu bagaimana Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu mengikuti aturan-aturan yang diperintahkan oleh orang tua kita.
begitu besar jasa mereka, hingga sebagai anak wajib hukumnya untuk berbuat baik terhadap orang tua kita. Yaitu di dalam firman Allah, mari kita sama-sama bacakan, yaitu surah Al-Baqarah ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Artinya, dengarkan baik-baik anak-anakku. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran surah Al-Baqarah surat kedua ayat 83. Anak-anakku, di sana ada wabil walidaini isana. Kata yang bergaris atau kata yang paling diutamakan, wabil walidaini isana, menegaskan bahwa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Apa itu berbuat baik? Mulai dari perkataan kita, perbuatan kita, tutur sapa kita di hadapan orang tua. Jangan sekali-kali membuat sakit hati orang tua. Perilaku menghormati kedua orang tua itu dapat diwujudkan dengan cara berikut ini. Satu, ketika orang tua masih hidup, kamu memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. Bahasamu sopan. Apabila dipanggil, bergegaslah kamu menjawabnya dengan bahasa yang lebih rendah daripada panggilan orang tuamu. Apabila disuruh, hendaklah segera kamu bergegas untuk membantunya, membantu pekerjaannya, mengikuti nasihat-nasihatnya apabila nasihat itu baik. Bagaimana jika orang tuamu tidak seakidah dengan kita? Tetap kamu harus mempergaulinya dengan baik. Namun di dalam hal agama, lakum dinukum waliyadin. Untuk kamu agamamu dan untuk aku agamaku. Artinya perkataannya, perbuatannya yang baik, yang sesuai dengan ajaran Al-Quran, kamu ikutin. Tetapi jangan sekali-kali kamu membantahnya saat dia berlaku adil kepadamu. Yang kedua, ketika orang tua sudah meninggal, maka yang pertama kamu mendoakan kepadanya. Dengan cara apa? Kamu bacakan doa. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan rahmatilah mereka sebagaimana keduanya telah memeliharaku pada waktu kecil. Anak-anakku, berikutnya melaksanakan wasiatnya. Yang ketiga, menyambung dan melanjutkan silaturahmi dan silaturahim. Dan yang terakhir, menjaga nama baik mereka. Seperti di video-video sebelumnya, kamu simak di ceramah ibu saat Jumat religi, itu hampir berdekatan dengan bab yang sekarang kita kaji, empati atau hormat terhadap orang tua dan orang lain. Ini patut kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai bahasamu menyinggung perasaan orang tua sehingga orang tuamu tidak ridho kepadamu. Dan ini ibu akan bawakan kisah Umar dan janda tua. Nah, ini sebagai kajian kita. Umar adalah Khalifah Umar bin Khattab, khalifah yang meneruskan sesudah
Nabi wafat yang disebut Khulafaur Rasyidin. Umar bin Khattab saat itu bersama Aslam. Aslam adalah sahabat Umar dan termasuk adalah jajaran dari para penggawa kekhalifahan. Mereka berjalan ke kampung yang sangat kecil, menelusuri rumah ke rumah, kampung ke kampung, dan tepat di dalam satu kampung terkecil ada rumah yang reyot, rumah gubuk, dan di situ terdengar suara tangisan anak kecil yang merengek dan ibunya sambil mengaduk-aduk masakan yang ada di pancinya. Melihat itu lalu Umar mengintip di balik jendelanya atau di balik biliknya. Setelah melihat ternyata ada seorang ibu yang sedang memasak, tetapi masakan itu Umar lihat tidak kunjung matang. Dan anak itu bertanya, "Ibu, sudah matangkah?" "Belum, Nak, kamu tidur dulu aja. Nanti kalau sudah matang, ibu pasti bangunkan." Anak itu tertidur. Lalu terbangun lagi sambil memegang perutnya. Lalu dia berkata lagi, "Ibu, apakah sudah matang? Berapa lama lagi matang makanan itu?" "Tunggu, Nak, ini masih belum empuk, belum matang. Nanti kamu tunggu dulu. Tidurlah dulu, Nak. Nanti kalau sudah matang maka ibu bangunkan." Terus menerus bahasanya seperti itu. Lalu Umar bingung, apa sebetulnya yang dimasak oleh seorang ibu tadi. Maka dengan bergegas Umar menghampiri wanita tersebut, seorang ibu tersebut yang sedang mengaduk-aduk pancinya. Lalu Umar beserta Aslam bertanya, "Wahai ibu, sedang apakah engkau?" Ibu itu menangis. "Saya sedang memasak, wahai Tuan." "Siapakah Tuan?" Umar tidak memberitahukan siapa mereka. Umar hanya menganggukkan kepalanya. "Apa yang dimasak oleh engkau, wahai ibu?" "Aku sedang memasak batu-batu kerikil untuk mengelabui anakku. Karena sudah beberapa hari kami tidak dapat makan. Karena gandum, bahan makanan kami sudah tidak punya lagi. Dan tidak satu dirham pun kami mempunyai uang untuk belanja." Lalu ibu tersebut menceritakan kembali, Aku menyuruh anakku untuk berpuasa supaya dia tidak meminta makan. Dan aku berharap kalau sekiranya nanti maghrib datang, maka aku dapat rezeki untuk bisa berbuka dengan anakku. Ternyata sampai tengah malam ini Allah tidak memberikan rezeki kepadaku. Aku tidak menemukan rezekiku hari ini. Maka supaya anakku diam untuk mengelabuinya, maka aku mengumpulkan batu-batu kerikil, dimasukkan ke dalam panci dan aku rebus. Dengan tujuan anakku tertidur dan bisa bangun besok tanpa makan. Mendengar keluhan si ibu, dengan air mata berlinang Khalifah Umar bangkit dan mengajak Aslam cepat-cepat pulang ke Madinah. Tanpa istirahat lagi, Umar segera memikul gandum di punggungnya untuk diberikan kepada janda tua itu yang sengsara. Ketika sampai di tempat, Khalifah Umar meletakkan karung berisi gandum dan beberapa liter minyak dan juga kemudian memasaknya. Setelah masak, Khalifah Umar meminta si ibu membangunkan anaknya. Wanita itu berkata, "Terima kasih, semoga Allah membalas perbuatanmu." Sebelum pergi, Khalifah Umar menyuruh si ibu untuk datang menemui Khalifah Umar. Karena Khalifah akan memberikan haknya sebagai penerima santunan negara. Esok harinya, wanita itu pergi menemui Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tatkala wanita tersebut bertemu dengan sang khalifah, betapa terkejutnya. Si wanita tersebut kaget melihatnya. Tadinya nak yang datang ke rumahnya itu yang pakaiannya compang-camping, yang menggunakan jubah tembel-tembel adalah orang yang memanggul makanan, gandum dan lain sebagainya, dan yang memasak tadi malam di gubuknya. Anakku, dari kisah ini kamu bisa ambil satu,
kebaikan seorang pemimpin, Khalifah Umar. Dia tidak pernah memperlihatkan kegagahannya berpakaian seorang pejabat. Dia tidak pernah memperlihatkan sebagai orang yang kaya, yang berkuasa. Dan yang kedua bagaimana? Dia tetap lebih memikirkan nasib saudara-saudaranya, rakyat-rakyatnya sebelum dia memakan makanannya. Bahkan dia rela untuk memasaknya demi untuk saudara seimannya dan rakyatnya. Yang kedua yang harus kita ambil bagaimana? Teladan seorang ibu. Betapa sayangnya terhadap anaknya. Dia berbohong agar anaknya tidak merasakan kepedihan apa yang dia rasakan. Sakit hatinya dia lupakan, kesengsaraannya dia abaikan, dia tutupi dengan berbagai cara agar anaknya tidak menanggung kesengsaraan itu. Maka mari kita ambil anakku, dimanapun kalian berada. Seorang ibu, seorang ayah, siapapun dia, bagaimanapun pekerjaannya, ayo kita junjung tinggi derajatnya. Berempati, bersimpati terhadap orang tua, luar biasa. Allah janjikan dan Allah akan meridhoi setiap gerak langkah kita apabila orang tua kita meridhoinya. Maka jangan sekali-kali kalian melalaikan apa yang diucapkan oleh orang tua kalian. Anak-anakku, kajian ini adalah kajian bab ke-8 dan juga kita lanjutkan dengan menghormati guru. Orang tua kita yang ada di sekolah adalah guru. Orang tua kandung ada di rumah, ayah dan bunda. Maka orang tua angkatmu, orang tua asuhmu adalah guru. Maka bagaimana kata Allah? Lakukan dia sama dengan menghormati orang tuamu. Janji Allah bagaimana? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Anakku, guru adalah orang-orang yang digugu dan ditiru, yang mempunyai keunggulan dalam ilmunya. Maka kamu wajiblah menghormatinya. Cara berbakti terhadap guru kamu bisa buktikan dengan ucapan, perbuatan, atau yang disebut sikap dan perilaku. Di antaranya mana? Guru adalah mutiara di sekolah yang menghantarkan kamu menuju kesuksesan, yang mempunyai ilmu yang bermanfaat. Untuk apa? Ilmu untuk bekal kehidupan di dunia dan menuju akhirat. Tidak akan ada presiden kalau tidak ada guru. Tidak akan ada menteri kalau tidak ada guru. Tidak akan ada konglomerat, insinyur, direktur kalau tidak ada guru. Kita belajar dari guru. Di YouTube sebelumnya ibu telah sampaikan begitu gamblang bagaimana status guru, status orang tua, bahkan bagaimana perjuangan guru. Nah, kita lanjutkan cara berbakti terhadap guru sebagai insan yang beriman. Di antaranya, apabila bertemu maka ucapkanlah salam. Bagaimana Bu kalau guru saya tidak seakidah dengan kita? Maka ucapkan yang terbaik. Kalau kamu bertemu pagi hari, ucapkanlah yang terbaik. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Ulurkan tanganmu, cium tangannya, tundukkan dan redupkan pandanganmu saat bertemu dengan mereka. Yang kedua, memperhatikan apabila diajak bicara, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, sekarang kita tidak ada bertemu. Kamu ada dengan virtual, hanya suara bapak ibu gurumu, hanya gambar foto bapak ibu gurumu, bahkan hanya WhatsApp yang dikirimkan, atau bahkan hanya di Google Classroom. Bagaimana caranya? Kamu ikutin pembelajarannya, kamu laksanakan tugasnya, sama halnya dengan kamu bertemu saat tatap muka di sekolah. Bagaimana? Tidak ada yang melihat. Ingat, Allah Maha melihat kita. Raqib dan Atid mencatat semua gerak-gerik kita, yes or no-nya kita, ikut belajar dan tidaknya kita. Anak-anakku, yang ketiga rendah hati, sopan dan menghargai. Jangan kamu memilah-milah atau memisahkan atau membedakan guru yang A dengan yang B, yang C dengan yang D. Kamu pilih-pilih kasih, itu juga hal yang tidak baik. Rendah hati di hadapan guru, bagaimana rendah hati?
Kamu berkata tidak melebihi suaranya kerasnya guru kita. Ketika kamu diberikan pembelajaran, maka kamu mendengarkan, menatap wajah Bapak Ibu gurumu dengan penuh santun. Yang keempat, melaksanakan nasihatnya. Nasihat dalam PJJ bagaimana? Tugas-tugasnya melalui video, melalui WhatsApp, melalui Google Classroom, melalui Google Meet. Apa yang diperintahkannya? Maka itulah nasihatnya. Yang kelima, melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Nah, ini yang harus kita pertebal anak-anakku, karena ikhlas itu sangat susah. Ikhlas itu sangat sulit. Diucapkan mudah tetapi di hati luar biasa keikhlasan itu. Bangun tidur harus sudah baca Quran. Bangun tidur hujan-hujan harus literasi. Sungguh luar biasa. Maka disitulah dituntut untuk keikhlasan. Mengabaikan tugas belajarmu, maka ikhlasnya tidak ada. Anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan, inilah pelajaran kita di bab ke-8. Berempati itu mudah, menghormati itu indah. Maka berempati itu mudah, menghormati itu indah adalah kajian bab 8 kelas 7 di semester 2. Untuk tugas kalian bisa ikuti, yaitu yang pertama kajian ringkasan materi yang berada di halaman 117, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Lalu berikutnya mengikuti arahan dari Bapak dan Ibu guru bidang studi pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang menyusul melalui tugas-tugas yang diberikan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.